rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ya, suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Gunung. Pada kesempatan kali ini ya, kita mau mereaksi mengenai apa yang telah disampaikan oleh Gus Yakut. Jadi beliau membuat satu analogi bahwasannya suara atau kebisingan yang diciptakan oleh suara adzan ataupun suara suara membaca Al-Quran, suara sholawat seperti itu ya. Pokoknya suara-suara yang kiranya itu bisa mengganggu, nah itulah sasaran yang ditujukan oleh Kemenak dalam peraturan mengenai penggunaan pengeras suara itu. Nah, kemudian ada analogi yang beliau tidak etis ya, tidak pas dalam membuat analogi itu. Ini suatu kias yang sangat berbeda sekali, yakni beliau menyamakan antara adzan dan juga suara anjing. Ya, itu contohnya mungkin yang tidak diterima oleh semua kalangan ya, banyak kalangan lah ya, apalagi mereka yang mau tadinya memang tidak pro istilahnya begitu kepada Gus Yakut. Jelas ini menjadi suatu momok yang mungkin diserang oleh mereka. Dan saya mendapatkan informasi ya, bahwasanya beliau dalam membuat analogi itu sudah ditegur oleh banyak sekali ulama-ulama sepuh. Nah, ini menjadi perbincangan di media WhatsApp kita juga ya. Ini ada salah satu yang membuat info bahwasanya Gus Yakut sudah kasih peringatan ya oleh para kiai-kiai sepuh untuk beliau menarik kiasan yang sangat berbeda sekali itu antara suara adzan dan suara anjing itu ya. Jelas ini menjadikan umat terutama yang kenceng-kenceng sekali dalam beragama akan mengkritik dengan tegas ya. Apalagi ada banyak sekali tokoh yang menyatakan Gus Yakut ini dituding sebagai penyebar kebencian atau bahkan malah mungkin penistaan ya. Banyak sekali berita yang beredar seperti itu, dan banyak sekali juga yang mereaksi mengenai apa yang telah disampaikan Gus Yakut. Dan mengenai apa yang diaturkan yang diatur oleh pemerintah Kemenak, yakni mengenai suara adzan ya, kalau saya pribadi ya pastilah mendukung ya, pastinya mendukung, meskipun dalam prakteknya nanti kalau saya jujur di lapangan ya, di desa saya terutama, kalau diberikan peraturan semacam itu tentu saja nanti kesannya itu sangat agak berbeda ya. Dulu itu kalau kita Ramadan misalkan ada tadarusan, kemudian ada ya kayak semacam tarhim begitu ya, itu kan mulai jam 2, apalagi kalau tarhim itu kalau dianggap mengganggu, nah terus itu nanti nuansa di kampung itu nanti hilang. Dan saya kira kalau diterapkan di kampung juga itu ya mungkin
berbeda aturannya seperti itu ya. Kalau peraturan yang ada di Kemenak itu mengenai pengeras suara adzan kemudian diatur dengan volume sedemikian rupa, ada mic dalam, ada mic luar, ada toa dalam, ada apa namanya pengeras, ada pengeras dalam, ada pengeras luar. Itu mungkin nanti bisa ya menjadi apa suatu kajian, tapi kalau di kampung kayaknya sulit tuh diterapkan seperti itu ya. Wong namanya kampung, apalagi di daerah saya itu semuanya muslim semuanya. Kalau bulan Ramadan itu terasa sekali dengan adanya ya tadarusan sampai kadang jam 9, setengah 10, tapi mentok-mentok itu ya paling jam 10 sudah selesai, tapi pun jarang. Biasanya jam 9, jam setengah 10 itu sudah lama sekali. Dan kalau Ramadan tidak ada hal-hal semacam itu kan sangat sepi sekali ya. Apalagi di kampung saya itu semuanya Islam, tidak ada yang terganggu dengan suara toa ataupun suara orang tadarusan, apalagi ya senang, semuanya senang. Dan mungkin kajian peraturan yang ada di Kemenak itu bisa diterapkan di daerah yang ada non-Islam ataupun Islamnya juga, artinya campur. Kalau di daerah yang seperti daerah saya, pedesaan, semuanya Islam. Kalau di desa saya, perdukuhan saya itu semuanya Islam, 100% Islam. Masa peraturan ini diterapkan, ini mah kayak apa ya? Ya apalagi kalau orang tua-tua itu biasanya bilang ini suatu kemunduran dalam Islam seperti itu. Ya mungkin itu ya bisa kita sikapi dengan baik peraturan dari pemerintah. Dan ketika ini dianggap sebagai penyudutan terhadap kaum mayoritas, ya tentu saja itu kurang tepat sekali ya. Masa mayoritas dipojokkan ya. Kita jangan merasa menjadi mayoritas, tapi dengan adanya peraturan ini ya marilah kita tanggapi dengan baik, kita hormati, kemudian kita taati ya kalau bisa. Kalau tidak bisa ya nggak usah dipaksa, mau bagaimana lagi, wong keadaannya kan tetap di setiap daerah itu berbeda seperti itu ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.